Hidup itu penuh dengan pilihan. Tapi gimana jadinya kalau aku harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama aneh, absurd, atau bahkan mind-blowing? Selamat datang di Picky Paradox. Aku Maeve, moderator di episode kali ini. Dan di episode kali ini, aku akan memilih antara pekerjaan dengan gaji UMR tapi mempertimbangkan work-life balance atau gaji 1 miliar per tahun tapi sering kerja lembur dan masuk saat akhir pekan. Rules-nya cukup simpel ya. Seperti biasa, aku akan langsung memilih satu opsi sebagai pilihan awal dan aku akan diberikan waktu 10 menit untuk memperdebatkan dari segala aspek kedua opsi, baik opsi yang kupilih maupun yang tidak kupilih. Dan di menit ketiga dan ketujuh akan ada reality glitch, di mana menit ketiga itu reality glitch-nya bersifat wajib, yaitu devil's advocate, di mana aku harus membackup opsi yang tidak kupilih di awal selama minimal 90 detik. Dan di menit ketujuh akan ada 4 chance card di depanku ini yang boleh kupilih, boleh tidak kupilih. 3 diantaranya adalah random constraint, di mana akan ada penambahan satu detail skenario yang berpotensi mengubah pilihanku. Dan satu yang lainnya ini adalah last minute bomb, di mana jika aku memilih itu, maka semua argumenku yang mendukung pilihan awalku di 7 menit pertama itu akan dianulir. Dan apabila aku memilih untuk stay di pilihan awalku, aku harus menggunakan argumen yang baru. Dan setelah waktu 10 menit habis, aku harus memberikan pilihan finalku. Apakah aku akan stay di pilihan awal atau aku akan berubah pikiran atau switch. Dan karena ini Picky Paradox, aku tidak boleh abstain. Jadi ya ini setupnya ya. Kamu ditawari 2 lowongan pekerjaan. Atau kamu lagi kerja deh. Kamu lebih memilih untuk bekerja di sebuah pekerjaan yang mengutamakan work-life balance, tapi gajinya UMR, pas-pasan gitu. Atau kamu akan lebih memilih sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan secara gaji, yaitu 1 miliar per tahun, tapi kamu akan sering kerja lembur dan akan sering diminta bosmu untuk masuk saat akhir pekan. Jadi basically kamu gak ada waktu untuk senang-senang juga gitu. Dan perdebatannya dimulai dari sekarang. Pilihan awal sih ya, karena mengingat kondisi negara kita tercinta itu gak baik-baik aja, udah jelas pilihan awalku itu pekerjaan dengan gaji 1 miliar per tahun. Ya, memang konsekuensinya aku harus sering kerja lembur, sering masuk weekend. Dan ya itu sebenarnya gak akan jadi masalah gitu karena aku juga gak bisa hidup terlalu gabut gitu. Kata orang slow living itu enak gitu kan. Kayak kamu bisa bersantai, kamu bisa apa. Tapi kalau misalnya kamu betul-betul gak ada kegiatan, betul-betul gabut, itu gak enak juga gitu. Dan juga dengan gaji UMR itu dan kebutuhan harga kebutuhannya semakin naik saat ini, emangnya gaji UMR itu cukup gitu. Iya, maksudnya aku bukan tipikal orang yang matre, tapi ya aku realistis aja gitu. Uang listrik udah berapa, uang air udah berapa, uang makan aja udah berapa. Kalau misalnya dengan UMR itu kamu bagi 30 atau bagi 31, itu akan apa ya, maksudnya kayaknya bukan pas-pasan lagi, kayaknya akan kurang gitu. Dan ya gimana ya? Ya mungkin kamu harus kerja tambahan juga gitu, tapi ya itu nantilah untuk devil's advocate lah itu. Kalau misalnya kamu dengan satu pekerjaan ini baru bisa tercapai work-life balance, kalau misalnya kamu nambah kerjaan juga nggak akan bisa work-life balance juga gitu. Ya kamu akan tetap kerja lembur bagai kuda juga kalau misalnya dengan satu kerja yang work-life balance, tapi kamu tambah lagi dengan beban kerja yang lain gitu. Dan juga
gimana ya, kalau misalnya dengan gajinya segitu, dengan daya beli yang menurun juga, kalau kamu mau nambah kerjaan yang lain lagi, belum tentu itu akan take off juga gitu. Kecuali kamu kerja jadi budak korporat yang lain gitu kan. Tapi ya jadinya ya hilang esensi work life balance-nya itu gitu. Just to make ends meet. Jadi ya mendingan kamu tempur aja di satu tempat kerja, sering masuk lembur, sering masuk weekend. Tapi minimal kamu pasti ada waktu bersantai gitu, waktu untuk tidur, waktu untuk makan, pasti tetap ada gitu. Dan kalau misalnya gaji 1 M per tahun itu kalau bagi 12 ya per bulannya kamu dapat berapa? Eh pasti lebih dari 50 juta juga kan gitu kan. Dan itu udah cukup kalau misalnya untuk menghidupi aku sendiri gitu. Oke, udah 3 menit waktunya Devil's Advocate. Tadi aku memperdebatkan ini sampai apa? Jadi kalau misalnya kamu misalnya kerja percuma dengan uang yang lebih dari 50 juta gajinya per tahun itu, tapi kamu gak ada waktu untuk bersenang-senang gitu. Gak ada waktu untuk bersenang-senang, ya bisa aja sih. Maksudnya kalau misalnya hobi itu kamu salurkan dari tempat kerja, tapi kamu yakin di tempat kerja itu kamu betul-betul bisa uh, memanfaatkan, menjuggling gitu, membagi konsentrasi kamu untuk mengerjakan berbagai hal yang berbeda gitu. Dan juga dengan waktu yang tersisa yang tersedia untuk kamu, apakah kamu punya energi yang cukup untuk melakukan hal-hal yang kusukain gitu. Tapi ya misalnya kalau misalnya ya gajinya UMR ya, kita sebenarnya bisa berhemat gitu tanpa harus cari pekerjaan baru atau untuk merogoh kocek, merogoh tabungan untuk memenuhi kebutuhan gitu. Gaya hidupnya aja yang diubah jadi lebih hemat gitu. Misalnya kurangi jajan di luar gitu. Kurangi jajan di luar, kurangi ya sama aja. Kalau misalnya itu yang gak work life balance juga karena ya kamu gak punya duit juga untuk melakukan hobi gitu loh. eh dan juga kalau misalnya bis kamu di tempat kerja itu bisa menyalurkan hobi kamu. Kalau menyalurkan hobi itu kan nggak harus di rumah, nggak harus ada tempat khususnya, nggak harus ada waktu khususnya gitu. Bisa nyambi juga sih sebenarnya. Dan ya kalau boleh jujur ya, I'm guilty for this karena aku ini kan suka kolek objek gitu kan. Objek itu tuh kayak digital photocard gitulah untuk salah satu grup gitu kan. Aku sering nge-war saat lagi sesi-sesi break di tempat kerja gitu. Jadi ya selama fasilitasnya memadai ya kenapa enggak gitu. Toh kita akan tetap menerima gaji itu gitu. Yang lebih dari 50 juta per bulan itu. Jadi dan kalau misalnya kamu tetap mengutamakan work-life balance pun, memang kamu akan punya energi yang cukup untuk itu. Tapi ya financially ya kamu gak akan sanggup. Dan juga kondisi negara kita tercinta saat ini, kita nggak bisa nggak bisa apa-apa tanpa uang gitu. Semuanya harus butuh uang. Ya mungkin ya maksudnya ya semuanya butuh uang, tapi kita juga jangan mendewakan uang gitu kan. Dan bukan berarti aku bilang gitu, artinya aku mendewakan uang. Tapi untuk memenuhi kebutuhan primer aja pun itu sulit sekarang. Apalagi dengan gajinya yang UMR, ditambah pajak yang, wah, kalau dibahas lagi sih akan panjang ya. Dan itu sebenarnya jauh lebih mengikis mental dibandingkan kamu ya dimarah-marahin atasan, dicibirin teman-teman sekantor ya, tapi kamu tetap produktif gitu. Kamu tetap kerja, tetap menghasilkan. Ya minimal kamu gak gabut. Kamu bisa menghasilkan sesuatu. Dan dengan menghasilkan sesuatu itu kamu bisa merasa mandiri, punya sense of independence gitu.
Oke, udah masuk menit ke-7. Aku akan memilih satu kartu reality glitch. Random constraint kedua. Kepuasan kerja tidak terjamin. Kepuasan kerja tidak terjamin itu maksudnya pekerjaan yang kamu dapatkan itu bisa jadi membosankan. Atau ya istilahnya tidak fulfilling. Atau tidak fulfilling. Ya sebenarnya ya mau pilihan apapun itu ya akan tetap draining sih. Dan kalau lihat pilihan awalku sih, aku sibuk-sibuk tapi ya nggak bermakna gitu. Ya aku nggak peduli sih selama aku tetap menerima gaji yang dijanjikan itu. Iya daripada kamu kerjaannya membosankan, udah gitu gajinya juga pas-pasan. Sama-sama stres. Iya seperti apa? Seperti argumen awalku tadi. Sama-sama stres. Tapi kalau kamu dengan yang sering lembur itu, sering masuk weekend, sering yang betul-betul sibuk, ya itu tetap aja happy stress. Believe it or not gitu. Daripada tempat kerja yang dijanjikan work-life balance tapi nggak ada life-nya gitu. Kadang-kadang aku juga suka kalau misalnya lagi nggak ada pasien gitu, lagi nggak ada kerjaan gitu, aku tuh kayak suka merasa bersalah gitu, suka merasa bersalah sama diriku sendiri gitu. Kayak, kenapa ya? Maksudnya, eh kayak mana bilangnya ya? Kayak aku tuh ngerasa, ya harusnya hari ini aku bisa melakukan ini, itu, tapi nggak kulakukan. Ya tapi kadang-kadang, ya aku melakukan itu karena aku butuh break juga sih dari kesibukan yang ada gitu. Cuman ya dengan kamu kerja menghasilkan sesuatu, sibuk, ya kamu akan tetap happy dan merasa diapresiasi. Apalagi ya ditambah lagi dengan, aku tuh kalau overthinking itu suka kemana-mana gitu. Aku bakal mikir kayak, aduh nanti kalau aku kayak gitu terus aku bakal jadi apa ya gitu. Apa bakal terus-terusan jadi beban keluarga ya? Ya aku worry sama masa depanku jelas. Pikiran-pikiran seperti itu tuh pasti ada gitu. Jadi ya mungkin aku akan lebih baik aku sibuk gitu. Sibuk meskipun aku udah nggak punya waktu. Jangankan untuk keluarga, untuk diri sendiri pun nggak ada waktu gitu kan. Tapi kan pasti at least sesibuk-sibuknya jadwalku, entah itu lembur, entah itu masuk weekend, yang nggak sampai 24/7 aku harus tetap ada di tempat gitu. Ya itu tergantung time management kita aja untuk gimana caranya kita bisa menyempatkan untuk me time dan untuk nyenengin diri sendiri. Karena sesungguhnya ya hidup itu ya tergantung kita. Oke, waktu habis dan keputusan final. Lagi-lagi aku bandel ya, stubborn ya. Aku akan memilih stay. Karena ya lebih baik happy stress dibandingkan stres nggak ngapa-ngapain. Dan dengan kondisi ekonomi yang saat ini UMR aja dengan pajak yang fantastis bombastis itu ya tidak cukup lah untuk memenuhi kehidupan meskipun aku itu seorang diri gitu. Dan kalau misalnya aku trying to make ends meet, ya takutnya work-life balance-nya itu jadi hilang esensinya. Oke, dan sekian dari episode ke-7 dari Picky Paradox. Dua pilihan tidak ada jawaban yang sempurna. Sekarang giliran kamu. Kamu pilih yang mana? Dan silahkan dijawab di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan argumennya. Tapi yang sopan ya. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide yang bisa ku perdebatkan di segmen ini, boleh banget. Sertakan juga ide-ide cemerlang kalian di kolom komentar. Siapa tahu one day aku bisa membawakannya menjadi topik di segmen ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Picky Paradox, where paradoxes are plausible. Bye-bye!